Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kembali kebahagiaan bersama kita di hari yang penuh berkah ini, tepat hari ini di tanggal 20 Syawal tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Mei tahun 2023 Miladiah. Kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Islam Nyaman di Hati. Nah pemirsa, karena masih dalam suasana bulan Syawal, Idul Fitri, tak salah kami ucapkan kepada pemirsa dimanapun Anda berada, membawa jala katanya ke tengah jermal, cuaca gelap diterpa angin, karena suasana masih dalam bulan Syawal. Mohon maaf lahir dan batin. Nah pemirsa, seperti pada pertemuan sebelumnya di acara Mimbar Agama Islam, kita sudah membahas dan membicarakan topik ataupun tema yang cukup menarik. Nah, pada hari yang berbahagia ini di edisi hari Kamis di tanggal 11 Mei tahun 2023, kita nanti akan membahas satu tema yang tak kalah menarik. Nah, pemirsa, bahwa kita maklumi di bulan Syawal atau Idul Fitri ini, kata-kata maaf, silaturahmi dan suci itu sangat identik dengan umat Islam. Ketika Ramadan sudah berlalu, sudah berakhir, meninggalkan kita, dan kita memasuki hari penuh kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Nah, kita sebagai insan atau manusia diciptakan begitu sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk sosial hidup tidak terlepas dari bantuan orang lain. Nah, selama kita bergaul, berinteraksi dengan orang lain, tentunya kita ada gesekan, kemudian ada juga ketersinggungan ya yang menimbulkan barangkali dan mungkin ada kesalahan, kemudian kekhilafan. Dan ini tentunya akan bisa menjurus kepada perpecahan, kemudian menjadikan hati ataupun kolbu yang sakit ataupun yang rusak. Nah, untuk itu di momen Syawal atau Idul Fitri ini kita akan membahas satu tema yang cukup sangat menarik, yaitu tebarkan maaf, kuatkan silaturahmi, dan sucikan hati. Nah, tentang Syawal atau Idul Fitri ini juga kita identik dengan kalimat-kalimat rasa syukur, kemudian kemenangan, dan tentunya ada peningkatan dari waktu-waktu sebelumnya. Dan untuk membahas tema ataupun topik di hari ini, sudah hadir di studio bersama kita seorang narasumber yang luar biasa, masih muda, seorang dai yang sudah cukup dikenal di Sumatera Utara, dan juga adalah seorang rektor termuda yang ada di Indonesia. Kita akan sapa langsung, beliau adalah Al-Ustadz Dr. Haji Zamakhsyari Hasbalah LC.MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ramadan berlalu, kelihatannya Ustaz masih tetap sehat, segar, luar biasa. Alhamdulillah. Insyaallah kita doakan terus ya, prestasi kemudian sukses selalu bersama Ustadz dalam membimbing ya mahasiswa yang ada di Universitas Dharma Wangsa tepatnya ya. Jadi Al-Ustadz kita atau narasumber kita adalah Rektor Universitas Dharma Wangsa Medan. Insyaallah kita akan tetap doakan Universitas Dharma Wangsa menjadi universitas terbaik yang ada di Kota Medan dan Indonesia. Amin, Baik, amin. kita akan langsung masuk ke topik ataupun tema di hari ini, yaitu tebarkan maaf, kuatkan silaturahmi, dan sucikan hati. Namun kita tidak berdua saja hari ini. Kami masih berharap nanti bagi pemirsa dimanapun Anda berada, ya khususnya di saat-saat sekarang ini, baik di rumah ataupun masih di kantor, yang ingin bergabung bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini, dapat secara interaktif menelpon kami di 0811
08100 386 08116100386. Tema ataupun topik kita, tebarkan maaf, kuatkan silaturahmi dan sucikan hati. Baik, Ustadz, kalau kita lihat ini sangat menarik sekali. Iya. Ya, tebarkan maaf, kuatkan silaturahmi, sucikan hati. Nah, Idul Fitri ini masih suasananya juga ada 10 hari ke depan di bulan Syawal. Iya. Ya tentunya kata-kata maaf ya, ada bermaaf-maafan itu sangat identik dengan Idul Fitri, silaturahmi dan kembali suci. Dan tentunya kalau di Indonesia mungkin di dunia satunya itu ada istilah halal halal. Ya, Nah, Ustaz, yang menarik ini kata-kata tebarkan maaf ini artinya kita diharapkan sebelum orang meminta maaf kepada kita, kita sudah memberi maaf kepada orang. Ya. Ini barangkali juga teringat dengan apa yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah ya ketika terjadi perang Uhud. Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan lebih luas lagi, silakan Ustadznya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bangda Syahrial beserta seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada, dalam momen Syawal ini tentunya kita sadar Syawal adalah momen kemenangan, Syawal adalah momen kesyukuran, dan Syawal juga adalah momen peningkatan. Jadi kalau berbicara Syawal sebagai momentum kita untuk meraih kemenangan, tentunya tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Sebulan penuh kita berhadapan dengan musuh yang paling berbahaya bagi diri kita. Nafsu dan ambisi yang tentunya ada pada diri kita masing-masing, yang sering sekali manusia itu kehilangan posisinya sebagai pengatur nafsunya. Justru dia diatur oleh nafsunya. Maka pelatihan-pelatihan yang kita dapatkan selama bulan Ramadan ini betul-betul jadi momentum kemenangan. Kenapa? Karena dengan kemenangan ini kita mampu untuk menjadi manusia seutuhnya, manusia yang dengan kalbunya, dengan akal pikirannya, justru kita bisa mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu kita. Momen ini juga momen kesyukuran. Kenapa disebut momen kesyukuran? Kita sadar betul, kita semua bisa menyelesaikan momentum Ramadan bukan karena sekedar kita sehat. Banyak yang sehat tak puasa juga. Yeah. Kita bisa untuk menyelesaikan Ramadan bukan sekedar karena kita kuat. Banyak yang kuat juga tak puasa. Tapi kita sadar betul, semua perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah dapat kita sempurnakan, itu semua tak lepas dari hidayah, rahmat dan taufik Allah. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi kegembiraan yang mengisi hati kita semua di momen bulan kemenangan ini karena kita sadar betapa sayang dan cintanya Allah kepada kita sehingga kita mampu melalui satu tahapan. Tapi momen Syawal juga momen peningkatan. Ibarat seorang atlet kalau sebelum ikut turnamen besar, sebut saja SEA Games yang sedang berlangsung misalnya. Kalau seorang pemain sepak bola sebelum masuk ke pertandingan, pastinya masuk training camp. Ya, latihan sebulan, intens. Diharapkan setelah latihan, skill dan kemampuan serta kekompakan tim jauh lebih baik. Maka begitu juga, bayangkan sebulan penuh kita dilatih, mengontrol amarah, mengontrol segala apa yang dapat merusak nilai puasa kita, maka diharapkan momen Syawal bukan berarti kita kendor balik. Tapi bagaimana kita mampu pertahankan nilai Ramadan, selain itu kita tingkatkan untuk kita tempuh level-level berikutnya lebih baik. Jadi artinya bukan Ramadan berlalu, kita habis bebas semuanya. Kembali. Betul. Ya, karena Ramadan itu kita ibaratkan training centernya ya. Betul sekali, training betul center, sekali. arena pertandingannya itu adalah 11 bulan berikutnya sampai nanti menjelang Ramadan di tahun depan. Masya Allah. Ya. Nah, kembali kepada apa yang Bang Syahrial sampaikan tadi. Memang kalau momentum Syawal ini kan selalu kita identikan dengan halal bihalal. Iya. Istilah halal bihalal memang begitu unik. Iya.
Kenapa? Walaupun kata halal itu sendiri dari bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri jarang menggunakan dalam makna halal bihalal untuk menunjukkan satu makna silaturahmi. Tetapi kalau kita mencoba mengkaji istilah ini secara aspek kebahasaan, sebenarnya di antara arti halal tidak selalu menjadi lawan haram. Halal itu kadang-kadang digunakan orang awam Arab untuk menunjukkan satu aktivitas dan kegiatan untuk meluruskan yang pernah kusut. Makanya kalau ada orang yang sedang menjahit, tiba-tiba benangnya itu jatuh, bergulung. Ini pekerjaan yang sangat merepotkan. Sangat repot, sulit juga ya. Betul. Kenapa? Benang yang kusut itu untuk dapat kita manfaatkan kembali membutuhkan kesabaran. Nah, kata-kata ini dipinjam untuk menggambarkan yang bisa kusut bukan hanya benang, hubungan pun bisa kusut. Sehingga ketika kita kumpul untuk berhalal bihalal, esensinya kita kumpul bersilaturahmi, memanfaatkan momentum meluruskan hubungan yang kusut. Nah, itu yang jarang mungkin ketahui atau dipahami oleh kita yang ikut dalam acara halal bihalal ya. Betul sekali. Siapapun yang mengadakan Jadi momen-momen tadi misalnya meluruskan silaturahmi yang terputus, mungkin ada terganggu selama ini. Kita kan halal bihalal itu selama ini lebih banyak makan-makan, kemudian hiburan. Betul sekali. Nah, jadi berangkat dari makna halal bihalal ini, ketika kita ingin sucikan hati kita ingin kuatkan tali silaturahim di antara kita, maka kuncinya adalah suksesnya halal bihalal bukan diukur dari berapa banyak yang hadir, tapi berapa siap semua yang hadir untuk menggapai kata kunci pertama, tebarkan maaf. Kenapa? Karena memang kita tahu dari semua anggota tubuh manusia yang paling sensitif itu hati. Makanya hati itu disebut dengan qalbu. Hati itu disebut dengan qalbu. Kenapa? Arti qalbu itu kan bolak-balik. Arti qalbu itu bolak-balik. Kadang-kadang hari ini kita benci pada seseorang. Boleh jadi besok kita sudah cinta kembali kepada dia. Nah, begitu juga hati kalau sudah pernah disakiti dan terluka, kadang-kadang untuk mengobati lukanya hati itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, disinilah mengapa kemaafan itu begitu penting untuk kita tebarkan. Saya selalu katakan, memang Al-Quran itu selalu menyuruh kita menebarkan kemaafan. Al-Quran justru tidak menyuruh kita untuk sekedar minta maaf. Kenapa? Minta maaf itu kan sama seperti tangan di bawah. Minta. Tapi ketika kita menebar kemaafan, ini seperti orang yang berada di posisi atas. Memberi maaf. Memberi maaf. Selalu memberi itu lebih mulia daripada sekedar menerima. Dan kalau kita coba untuk membandingkan, tentunya seberat-beratnya gengsi meminta maaf, lebih berat lagi ketika kita harus memaafkan siapa yang pernah menyakiti hati kita. Jadi tepat sekali kalau tadi disinggung, Perang Uhud sebagai momentum di mana umat Islam pernah merasakan betapa pahitnya kekalahan dalam sebuah perang. Luar biasa, 314 pejuang muslim di perang Badar mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Tapi sebaliknya hanya dalam hitungan 1 tahun bisa kembali orang-orang kafir Quraisy itu mengalahkan umat Islam. Yang paling menyedihkan Nabi di perang Uhud apa? Paman Nabi yang begitu disayanginya, Hamzah bin Abdul Muttalib, terbunuh dan kematiannya begitu mengenaskan. Kenapa? Coba bayangkan kalau sekedar terbunuh dan meninggal dapat keutamaan syahid. Tapi Rasulullah melihat pamannya itu, perutnya sudah dikoyak, isi organ dalamnya sudah dikeluarkan. Tak hanya sampai di situ, bahkan hati Hamzah nampak ada bekas dipotong. Dan sampai kepada Nabi, Hindun, istri Abu Sufyan, justru mengunyah hati Hamzah mentah-mentah sebagai wujud dendamnya kepada Hamzah yang membunuh 4 saudaranya di perang Badar. Nah, apa yang terjadi ketika itu? Para sahabat Rasulullah yang menyaksikan gambaran betapa luar biasa kebencian orang-orang kafir kepada Hamzah.
Mereka semuanya bersumpah, sekiranya terjadi perang selanjutnya dan kita mampu mengalahkan orang-orang kafir, maka kita akan perlakukan apa yang mereka lakukan kepada Hamzah di periode berikutnya. Jadi seakan-akan semuanya sahabat tadi bersumpah, kami akan potong perut semua orang kafir dan kami balas dendam Hamzah. Padahal ada kuasa ya, ada kesempatan itu ya. Nah, tapi yang paling menarik apa? Di momen itu Allah turunkan ayat. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Siapa yang menganiaya kalian, maka balaslah aniaya itu sesuai dengan tingkatan penganiayaan itu. Wala ta'tadu, kata Allah. Janganlah berlebihan. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita, ketika kita dianiaya, ketika kita dipukul, ketika kita dizalimi, agama memberikan hak kepada kita untuk membalas. Ada kesempatan. Ada kesempatan membalas. Namun esensi maaf itu apa? Esensi maaf adalah menggugurkan hak kita untuk membalas karena kita tidak ingin jatuh kepada perilaku yang sama seperti perilaku orang yang pernah menganiaya kita. Artinya ada dendam yang terus berkelanjutan. Jadi ini tidak aja di stop dulu di situ ya. Masya Allah. Itulah dia. Jadi esensi memaafkan itu apa? Ketika kita sadar, kita mampu dan punya kesempatan membalas, tapi ketika kita sadar, itu takkan menyelesaikan masalah. Tapi justru mungkin dapat memperkeruh masalah lebih besar lagi. Kita relakan hak kita untuk tidak membalas orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Iya, juga di sejarah juga ketika di perang Uhud ya, Rasul giginya patah ya, ada 3, kemudian wajahnya juga luka-luka. Dan seorang sahabat juga menyatakan, berdoalah minta kepada Allah supaya menghancurkan orang-orang kafir, tapi apa yang dilakukan oleh Rasul ya, bahwa ketika kita dizolimi di dunia, kebaikan yang akan kita balas. Masya Allah, luar biasa. Dan barangkali Ustaz sedikit tentang Hamzah nih. Sampai sekarang ini kalau jemaah-jemaah haji dan umrah kan mengunjungi makam Hamzah, dan itu ada sejarahnya katanya bahwa kuburnya itu wangi katanya ya. Luar biasa, ini menjadi pelajaran penting buat kita, luar biasa. Nah, ini kan tadi Ustaz sudah kupas sedikit, yang dianjurkan ini memberi maaf, menabarkan maaf. Memang ini kalau kita banding dengan apa yang dialami Rasul, kita belum ada apa-apa yang dizolimi Ustaz ya. Kita hanya mungkin seper-seribu atau lebih mungkin yang kita alami. Nah, Ustaz, kan berat tadi Ustaz ya, memberikan maaf. Kan tidak semua orang itu ya. Ini barangkali bisa diarti sebenarnya tentang kata maaf itu barangkali Ustaz ya. Iya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk meneladani sifat-sifat dan namanya. Di antara nama Allah, ada Allah menamakan dirinya Ghafur, Maha Mengampuni, dan Allah juga menamakan dirinya Afu, Maha Memaafkan. Apa artinya? Ghafur artinya setiap kesalahan kita sebagai hamba kepada Allah, Allah tutup. Ibarat seorang yang menulis surat dengan menggunakan pena. Ketika ada kata-kata yang salah tulis, kita ambil tip X, kita tutup. Mana kata-kata yang salah itu, kita tutup dengan tip X. Namun siapapun yang menerima surat tersebut, dia akan mendapati, ini pernah ada salah ini. Cuma salahnya sudah ditutup. Tidak dibuka. Ya. Dirilis ya. Dirilis cacat dan kekurangan kita kepada orang lain. Ini berbeda dengan sifat Allah Maha Memaafkan. Allah ketika memaafkan hamba, artinya Allah hapus sama sekali. Ibarat seorang menulis surat elektronik dengan email, kalau ada kata-kata yang salah terketik, cukup dia delete, maka yang akan menerima surat tidak akan menemukan sedikit pun bekas dari kesalahan yang pernah dibuat. Ini makna dari memaafkan. Artinya apa? Ketika kita sudah merelakan hak kita untuk tidak membalas, maka apapun yang mungkin tersisa dalam hati perlu untuk kita hilangkan. Tetapi ini tak berarti memaafkan itu artinya kita melupakan. Memaafkan tidak harus identik dengan melupakan. Kenapa? Semua yang pernah terjadi dalam kehidupan kita itu adalah bagian dari pembelajaran dalam kehidupan yang perlu untuk kita ambil. Dan kita ambil inspirasi.
Kalau Rasulullah pun pernah mengatakan seorang mukmin tak boleh jatuh kepada lubang yang sama dua kali. Artinya kadang-kadang ada orang yang pernah nipu kita. Ya. Kalau kita lupa dia pernah nipu, ada kemungkinan kita kena tipu dua kali. Ya. Tetapi kita ingat dan selalu waspada, tetapi dalam hati kita tak menyisakan kebencian dan dendam kepada yang bersangkutan. Saya teringat ada sebuah kata-kata yang cukup menarik pernah disampaikan Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan dari golongan kulit hitam pertama. Pejuang kemanusiaan untuk apa ya? Persamaan apartheid. Apartheid. Ya. Bayangkan Nelson Mandela itu keluar masuk penjara 27 tahun. Masya Allah. 27 tahun. Tapi ketika diangkat jadi presiden, ditanya, kau maafkan orang kulit putih? Waktu itu Nelson Mandela menjawab, forgive yes, maaf ya. Forget no. Katanya. Tapi lupa enggak? Tetapi apakah Nelson Mandela mendendam dan membalas kembali? Tidak. Kalau sekaliber Nelson Mandela yang non-muslim saja bisa mempraktikkan, maka umat Rasulullah seharusnya harus lebih mampu untuk menerapkan akhlak Rasulullah. Baik, luar biasa pemirsa TPRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, khususnya Anda para pencinta mimbar agama Islam. Ustadz, narasumber kita sudah memberikan penjelasan pandangan tentang maaf di acara mimbar agama Islam hari ini. Nah, tentunya masih banyak ya bahasan-bahasan berikutnya akan kita dengarkan bersama di hari ini. Namun kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam, nyaman di hati. Nah, pemirsa TPRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kembali kami sampaikan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Mimbar Agama Islam di sore hari yang berbahagia ini dengan topik tebarkan maaf, kuatkan silaturahmi dan sucikan hati bersama narasumber kita yang luar biasa hari ini yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Zamakhsyari Hasbalah LCMA, ya, Rektor Universitas Dharma Wangsa Medan. Dapat menelepon langsung di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kita kembali ke narasumber. Saya panggil Pak Rektor ini. Pak Rektor, kalau kita kata-kata maaf nih kan, tebarkan maaf, begitu berat. Orang yang sudah memberikan maaf tentunya pernah dizolimi, disakiti, menimbulkan pernah marah gitu ya. Nah, apakah ada klasifikasi marah nih, Prof? Apa, Dokter? Tentunya marah ini merupakan salah satu bentuk dan pengejauhan tahan dari nafsu yang ada pada diri kita. Emosi manusia bagian dari nafsu. Kita cinta, kita benci, kita marah, kita sedih. Ini semua bentuk nafsu. Nah, tentunya orang yang menang dan orang yang kuat adalah orang yang mampu mengontrol nafsunya. Maka dari itu sebenarnya di saat seseorang itu mampu memaafkan, dia berada di puncak kekuatannya. Karena orang yang memaafkan itu tidaklah menunjukkan dia itu pada posisi lemah. Tapi justru memaafkan adalah menunjukkan betapa kuatnya seseorang mampu mengontrol dirinya untuk tidak terbawa dan terdorong oleh amarahnya. Dia punya kuasa. Ya, ini makanya kalau kita lihat dalam Islam sendiri, memaafkan di saat kita kuat tentunya lebih utama dibanding kita memaafkan di saat kita lemah. Ada orang yang memaafkan ketika dizalimi. Kenapa? Dia sudah ukur-ukur. Tak mungkin memang kubalas ini. Yang menzalimiku lebih kuat uangnya, lebih kuat jabatannya. Tetapi di saat kita mampu untuk membalas. Ini sama seperti teladan Rasulullah. Bayangkan tahun ke-13 kenabian, Nabi harus meninggalkan kota kelahirannya Mekah demi menyelamatkan dakwah Islam. 8 tahun berselang, tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad pulang ke Mekah sebagai pemenang. Ketika itu dikumpulkanlah semua orang-orang kafir Quraisy yang dulu bahkan menjadi pembunuh bayaran mengejar-ngejar Nabi.
Kalau keluar satu kata saja dari Rasulullah, habisi mereka semua, saya kira tak ada yang berani bisa membantah instruksi Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad tunjukkan puncak dari sebuah kemaafan adalah ketika kita kuat, ketika kita mampu membalas, kita tunjukkan aspek dan sisi kemaafan yang menunjukkan betapa kuatnya diri seseorang sehingga dia tidak dibawa dan dikontrol oleh nafsunya. Nah, ini yang nampaknya perlu untuk kita kaitkan dengan begitu banyak tantangan dewasa ini. Kadang-kadang orang begitu ada masalah sedikit dilampiaskannya lewat amarah, lewat medsos dan lain sebagainya. Dia tak pikirkan konsekuensi dari pelampiasan amarah itu. Yang kadang-kadang justru laksana kita menyiram minyak ke dalam api yang membuat malah menambah ini lagi ya. Konflik itu semakin besar dan sulit untuk dapat diselesaikan. Iya. Saya teringat dengan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa marah itu ibarat kita sedang menjerang air di dalam tungku. Ya, semakin panas dibiarkan, dipanaskan dan akhirnya tungku itu bisa meledak. Nah, itu amarah yang tidak terkendali ya. Teringat kami Pak Rektor baru ini dengan viral ya di medsos bagaimana seorang yang menaiki mobil mewah di Kota Medan ya tanpa sengaja ditabrak oleh seorang abang beca ya, tapi luar biasa, bukan amarah, bukan yang dilakukan oleh seorang yang ditabrak ini, malah turun kemudian memberikan uang kepada yang menabrak itu. Nah, ini kan pelajaran-pelajaran yang berharga yang luar biasa buat kita semua. Artinya nilai-nilai teladan dari Rasul ya bisa kita terapkan dalam kehidupan di era sekarang ini ya. Seperti Pak Rektor bilang tadi, Pak Rektor mengatakan bahwa amarah itu terkadang dilampiaskan ini melalui jari-jari kita di medsos yang akhirnya menambah runyam masalah. Nah, Pak Rektor kira-kira untuk meredam amarah-amarah tadi yang bisa membangkitkan kita untuk menumbuhkan jiwa-jiwa pemaaf itu kan tidak gampang. Pasti ada trik-trik atau cara-caranya, Pak Rektor ya. Ketika seorang pemuda datang kepada Nabi minta sebuah pesan, Nabi Muhammad singkat mengatakan kepadanya, la taghdab walakal jannah. Jangan kau cepat terpancing amarahmu dan kujamin bagimu surga. Ini menunjukkan kepada kita begitu lebar pintu-pintu keburukan dan kejahatan itu masuk kepada diri kita lewat amarah yang tak terkontrol. Nah, bagaimana cara kita mengontrol amarah tadi? Pertama, setiap kali ada orang lain yang mungkin membuat kita jengkel, kesal, ataupun marah, perlu untuk kita pahami bahwasanya tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini Allah izinkan terjadi kecuali di baliknya ada pesan untuk kita. Maka ketika kita marah, terlebih dahulu sebelum menunjuk dan menyalahkan orang, kita perlu untuk berpikir, apa pesan Allah di balik diizinkannya si fulan buat aku marah. Nah, jadi dengan kita introspeksi seperti ini, kita akan lebih bijak. Bahwasanya apa? Ternyata Allah izinkan ada orang seperti ini kujumpai untuk mengingatkan kesalahanku tentang ini dan itu. Nah, kalaupun sekiranya amarah yang menggelora tak mampu kita padamkan dengan muhasabah tadi, maka minimal bisa kita lakukan langkah-langkah manajemen amarah dalam Islam. Disuruh kita berwudu. Karena dikatakan amarah itu adalah di antara kobaran api neraka jahanam. Maka padamkanlah dengan wudu. Kemudian kita diperintahkan juga untuk berganti posisi. Kalau marah sedang berdiri disuruh untuk keluar ruangan. Ketika marah sedang berdiri disuruh duduk. Ketika marah sedang duduk disuruh berbaring dan lain sebagainya. Sehingga dengan mengganti suasana kita juga sadar bagaimana amarah ini bisa kita kontrol dengan sebaik-baiknya. Namun yang paling menarik adalah kenapa dalam kehidupan kita sehari-hari selalu kita kalau memberikan maaf atau memaafkan selalu kita berjabat tangan. Ya. Jabat tangan dalam bahasa Arab disebut tasafuh. Jadi apa yang kita sebut dengan telapak tangan ini, esensinya telapak tangan ini adalah halaman hati kita. Ketika dua orang manusia saling berjabat tangan satu dengan yang lain, esensinya adalah masing-masing dari keduanya sedang membuka pintu hatinya.
Ya, silakan kau masuk halaman hatiku. Sebagaimana aku masuk ke dalam halaman hatimu. Nah, sehingga apapun yang selama ini menjadi luka dan penghalang kita untuk bisa saling merelakan hak satu dengan yang lain lewat jabat tangan, ini pun bisa kita clearkan. Masya Allah. Jadi jabat tangan ini ya pemirsa tidak hanya sekedar dia lambang ya, tapi mengandung makna yang luar biasa. Ya ketika telapak tangan ini sebagai halaman hati ya, dan juga ketika berjabat tangan ini juga menggugurkan dosa-dosa di antara kedua ya yang bersalaman. Ini luar biasa. Semoga insya Allah ya kita yang sudah saling bermaafan di bulan Syawal ini, kita sudah saling menebarkan maaf, yang pernah dizolimi memberi maaf, yang pernah menzolimi juga meminta maaf. Indahnya luar biasa, dan tentunya ujungnya adalah terbina kembali terajut silaturahmi atau silaturahim. Nah, kita kaitkan dengan silaturahmi, kuatkan silaturahmi. Ini Pak Rektor, kata-kata silaturahmi ada, silaturahim ada, yang pas yang mana Pak Dokter? Jadi silaturahim atau silaturahmi ini adalah kata yang diadaptasi dari bahasa Arab. Terdiri dari dua akar kata. Silah artinya hubungan, rahim itulah rahim ibu. Jadi hubungan silaturahim adalah hubungan yang terbina sebagaimana ikatan yang mengikat antara ibu yang sedang mengandung dengan janin dalam rahimnya. Coba bayangkan seorang janin makan dari apa yang dikonsumsi oleh ibundanya. Ketika ibundanya stres, janin ikut terganggu. Ketika ibundanya marah, janin pun bisa bermasalah. Jadi untuk menggambarkan betapa seharusnya hubungan antar sesama mukmin, hubungan antar sesama manusia terjalin dengan harmoni, maka digunakanlah kata-kata silaturahim atau silaturahmi, ya, untuk menggambarkan apa? Sebagaimana hubungan antara anak dengan ibunya tidak boleh rusak dan selalu harmoni terjalin dengan baik, begitulah seharusnya hubungan antar sama kita. Para hadirin pemirsa, silaturahim ini juga sebenarnya sifatnya fluktuatif. Ya, kadang-kadang silaturahmi itu bisa menguat sebagaimana bisa melemah, seperti dolar juga dia. Ya. Kapan silaturahim itu menguat? Faktor utama yang bisa memperkuat tali silaturahim adalah kita mampu meningkatkan ketakwaan kita masing-masing. Makanya di akhir Ramadan, di saat kita mampu memenuhi target la'allakum tattaqun, seyogianya justru dampak dari ketakwaan itu makin kuatnya hubungan kita dengan sesama. Ya. Sebaliknya, hal yang paling bisa merusak hubungan silaturahim adalah dosa dan kemaksiatan. Makanya saya teringat ada salah satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ma tawaddathnan summa furriqa bainahuma illa lidzambin asabahu biha ahaduhuma. Tidaklah ada dua orang berteman dengan ikatan pertemanan yang kuat, kemudian hubungan keduanya menjadi renggang dan putus silaturahim, kecuali karena dosa yang dilakukan keduanya atau salah satu dari keduanya. Jadi dengan kata lain, kita kumpul selain memaafkan, inilah momentum kita menguatkan tali silaturahim tadi. Ya, artinya apa? Yang jarang jumpa, momen ini kita kembali berjumpa. Dan kebanyakan orang itu hanya fokus kepada memelihara ikatan yang sudah terhubung. Tapi jarang sekali orang justru concern untuk menyambung ikatan yang terputus. Kalau kita lihat rata-rata di tengah-tengah masyarakat, kita mengunjungi orang yang biasa mengunjungi kita. Kita balas WA orang yang memang menghubungi kita. Tapi jarang sekali kita menemukan orang yang justru menghubungi dan ingin berkunjung kepada orang yang mungkin selama ini berusaha untuk memutus tali silaturahim itu. Inilah tantangan terbesar. Iya, itu memang berat ya, sungguh berat. Ketika kita memang sangat-sangat dizolimi, ya terputus hubungan, untuk kita sambung lagi itu kan memang luar biasa. Ya tadi Pak Rektor sudah mengatakan bahwa kesalahan itu
tidak memang untuk dilupakan memang, tapi kita ambil pelajaran ya ketika amarah memuncak ya, ada juga obat atau triknya, yaitu mengambil wudhu, dan insya Allah terjalin silaturahmi kembali atau silaturahim antara ya dua pihak atau dua orang yang pernah memang saling bersitegang atau ada kesalahan yang luar biasa. Nah, kalau kita kaitkan dengan silaturahmi atau silaturahim ini Pak Rektor, di momen-momen bulan Syawal ini kan artinya ketika ada maaf kemudian ada silaturahmi, ini kan ada menimbulkan rasa kesyukuran. Kalau kita kaitkan dengan kesyukuran dari dua yang sudah kita bahas ini, gimana Pak Rektor? Ya, tentunya ketika kita sadar di balik acara halal bihalal itu sendiri ada makna yang cukup gamblang tentang arti syukur itu sendiri. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda, janganlah seorang mukmin mendiamkan saudaranya mukmin yang lain lebih dari 3 hari. Jadi ketika muncul konflik antara seorang mukmin dengan saudaranya, itu waktu yang ditoleransi kita putus silaturahim hanya 3 hari. 3 hari ya. Kenapa 3 hari? 3 hari inilah waktu masing-masing pihak diperintahkan untuk evaluasi pada dirinya masing-masing. Ya kadang-kadang di awal amarah itu kita lebih banyak nunjuk ke orang. Ini gara-gara si Fulan ini, dia yang memulai. Tapi ketika berlalu 1 hari, 2 hari, kita mulai berpikir, jangan-jangan ada sikap dan perkataanku yang mungkin memicu dia berbuat seperti itu. Nah, ini menarik nih Pak Rektor ya. Ketika ada 2 orang berseteru, dalam lebih 3 hari, ada pihak ketiga mengetahui. Apakah ada kewajiban ya di umat Islam atau agama Islam ini untuk mendamaikan kira-kira? Ya, tentunya ini bisa kita katakan bagian dari wujud fardu kifayah. Fardu kifayah ya? Iya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Maka ketika kita tahu ada di antara saudara kita yang putus tali silaturahim, maka kita berkewajiban mendamaikan di antara mereka yang bukan malah kita senang ya. Ya, justru bayangkan, bohong itu tak boleh dalam Islam. Tapi seburuk-buruknya dosa berbohong, ketika bohong diniatkan dan tujuannya mendamaikan 2 orang yang berkonflik, maka agama ya memberikan kebolehan. Ya, artinya boleh bohong, salah satunya apa? Mendamaikan kedua orang yang sedang berseteru dan berkonflik. Baik, ini tentang silaturahmi nih. Tadi Pak Rektor sudah mengatakan yang saudara itu 3 hari. Ini kadang kalau dalam kehidupan berumah tangga nih, suami istri. Ini ada batasannya nggak nih Pak Rektor? Ya, kalau untuk orang luar saja itu dibatasi 3 hari. Ya tentunya bagi suami dan istri yang dalam istilah Al-Quran dinamakan dengan wasahib bil jambi, teman yang di sebelah kita. Maka tentunya semakin panjang ya bisa kita katakan konflik yang berlangsung antara 2 orang pasangan ini bukan hanya menjadikan kondisi dan atmosfer rumah menjadi tidak menyenangkan, tapi juga ini malaikat bisa ikut marah terhadap masalah yang demikian. Nah untuk itulah maka momentum halal bihalal ini menyederhanakan banyak hal. Kenapa saya katakan demikian? Kadang-kadang kalau kita mau mengunjungi orang satu persatu ke rumahnya, ini agak sempat dan berat. Dan termasuk juga kadang-kadang karena kita punya konflik dengan dia, agak segan untuk datang ke rumahnya secara langsung. Tapi di saat kita jumpa di forum terbuka, memungkinkan kita menyapa, memungkinkan kita untuk saling berjabat tangan, bahkan mengakui apa yang menjadi kesalahan kita dan berkomitmen untuk memperbaiki. Jika ini dikaitkan dengan arti syukur, apa arti syukur? Makna syukur adalah pengakuan. Kita bersyukur, kita akui si fulan membantuku. Allah memberikan aku rezeki. Itu rezeki, itu namanya syukur. Nah, memaafkan ini juga bentuk dari kesyukuran. Jadi luar biasa dari maaf dan silaturahmi ini ada korelasinya dengan syukur luar biasa. Nah ini jadi pelajaran ya buat kita semua, khususnya tadi yang
ada konflik, ada seteru, tidak lebih dari 3 hari, apalagi suami istri. Biasanya kalau suami istri ini berseteru, pagi berseteru, malam sudah damai kembali. Baik, luar biasa, semakin hangat ya di acara Mimbar Agama Islam kita di hari ini. Dan kami sampaikan kembali bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di acara hari ini dapat menelepon di 0811 6100 386 0811 6100 386. Tema ataupun topik kita hari ini yaitu tebarkan maaf, kuatkan silaturahmi dan sucikan hati bersama narasumber yang luar biasa, Ustadz Dr. Haji Zamakhsyari Hasbalah LCMA. Namun kita akan break sebentar, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam Nyaman di Hati. Nah, semoga insya Allah pemirsa di mana Anda berada tetap tidak kemana-mana, masih bersama kami di acara yang luar biasa hari ini. Masih dengan tema di hari ini yaitu tebarkan maaf, kuatkan silaturahmi dan sucikan hati bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ustadz Dr. Haji Zamakhsyari Hasbalah LCMA. Nah, tadi kita sudah bahas dan bincangkan tentang maaf kemudian silaturahmi. Dan kalau sudah maaf, sudah kita buat saling bermaafan, ya insya Allah kesalahan sudah terhapus. Kemudian terajut silaturahmi. Ibarat tadi benang kusut sudah bisa pelan-pelan diluruskan kembali. Nah, ini indahnya kan terakhir kolbu kita sehat. Suci hati kita, ya. Tadi kita kaitkan juga rasa syukur. Artinya kalau sudah maaf, silaturahmi, kemudian suci, ada rasa ataupun perasaan kemenangan ini, Pak Rektor. Iya, tentunya kalbu itu atau yang biasa kita namakan hati. Hati ini adalah bagian terpenting dari manusia. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik, maka baiklah anggota tubuh yang lain. Kalau rusak, maka rusaklah anggota tubuh yang lain. Itulah kalbu. Jadi bisa kita katakan, baik buruknya kita ini sangat tergantung oleh hati kita. Makanya ada ungkapan, kalbu itu cerminan diri kita. Jadi ibarat saya, Bang Syahrial dan semua dari kita sebelum pergi ke resepsi, pasti kita buat ya bercerminlah dulu, melihat apakah pakaian sudah rapi dan lain sebagainya. Kita begitu mementingkan bagaimana tampilan kita semua. Tapi esensinya ketika hati kita kotor, hati kita tidak bersih, penuh dengan penyakit, ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita memandang saudara kita. Hati yang kotor akan menjadikan seorang penuh curiga dan prasangka buruk kepada saudaranya. Makanya muncul dendam, hasad, dengki kepada sesama. Itu kenapa? Berawal dari hati yang gak sehat. Nah, gak mungkin dikatakan kita meraih kemenangan di saat fisik kita berpuasa, tapi hati kita belum bersih. Ya, jadi kemenangan yang sebenarnya itu adalah di saat hati ini bisa kita sucikan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kemenangan yang kita raih nanti pada hari kiamat itu kapan? Ya, di hari tidak bermanfaat harta, tak bermanfaat anak. Yang bermanfaat adalah siapa yang kembali kepada Allah membawa hati yang suci dan bersih. Nah, untuk itu saya sering katakan begini. Kalau kita mau bercermin, selalu kita menghindarkan diri dari menggunakan 3 cermin. Gak ada orang mau bercermin di cermin yang banyak debunya. Kenapa? Seberapa tebal make up pun kalau bercermin di cermin yang berdebu, nampaknya muka kita berdebu. Nah, begitu juga. Seberapa sering pun kita ikut halal bihalal, selama hati tak dibersihkan, seberapa sering pun kita minta maaf, selama hati tak dibersihkan, maka ini tidak menyelesaikan masalah. Maka kita perlu bersihkan hati, sucikan. Hilangkan segala penyakit-penyakit hati yang kadang-kadang itulah sebab utama rusaknya hubungan silaturahim antar kita. Yang kedua, kita pasti tidak mau bercermin di cermin cembung.
Kalau orang kurus bercermin di cermin cembung nampak gemuk dia. Apalagi yang gemuk, nampak gemuk lagi. Kecuali jalan tekongan dia. Oh, iya. Kenapa? Karena cermin cembung selalu menampilkan yang kecil tampak besar. Besar, ya. Begitu juga dalam hubungan kita sehari-hari. Kadang-kadang urusan sepele dibesar-besarkan. Sehingga akhirnya apa? Putus silaturahim. Tapi juga kita nggak mau bercermin di cermin cekung. Yang gemuk bercermin di cermin cekung, nampak efek puasa tuh, nampak kurus dia. Tetapi ini sebenarnya apa? Sikap hati yang kadang-kadang sering menyepelekan masalah. Masalah besar dianggap kecil aja kok itu katanya. Sehingga bisa kita katakan kuatnya silaturahim, bisanya kita saling memaafkan dan minta maaf, kuncinya adalah seberapa sukses kita mensucikan hati kita. Dan mensucikan hati adalah bukti kemenangan. Bukti kemenangan. Hati yang suci nggak akan mudah marah. Hati yang suci nggak akan dikotori dengan hasad, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Ini luar biasa nih ya, Pak Rektor ya. Ketika maaf sudah diberikan, silaturahmi terjalin, ini sucikan hati. Dari penjelasan Pak Rektor tadi, ini sucikan hati inilah sebenarnya yang di awal kita harus terapkan ya. Sebelum kita misalnya berangkat berhalal bihalal atau bersilaturahmi ke rumah sahabat atau keluarga kita, hati kita yang pertama itulah yang harus kita sucikan supaya kita bisa memberi maaf ya atau meminta maaf, kemudian sudah terjalin silaturahmi atau silaturahim, insya Allah awalnya tadi dari sucinya hati tadi. Nah tentunya kalau tadi teringat kami dengan kalau silaturahim terputus itu bau surga pun tidak tercium ya. Pak Rektor ya luar biasa nih. Jadi mudah-mudahan ini jadi ibrah, jadi pelajaran ya buat kita semua pemirsa di mana Anda berada ya, memberi maaf kemudian silaturahmi ya itu memang perbuatan ataupun hal-hal yang sangat mulia yang mudah-mudahan kita bisa terapkan di bulan Syawal ini. Dan tentunya kalau ini sudah diterapkan, tentunya kan ada peningkatan ya Pak Rektor ya. Kalau sudah ada rasa syukur, kemudian kita menang, tentunya ada peningkatan dari waktu-waktu sebelumnya ya. Ya, tentunya kita berharap diri kita semua pasca Ramadan bukan malah masuk pada fase ataupun tahapan kita lebih buruk daripada sebelumnya. Kalau Nabi Muhammad selalu ingatkan pada kita, orang beruntung, orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini sama saja dengan kemarin, itu dianggap sudah merugi. Apalagi kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dianggap kita orang-orang terlaknat. Maka Syawal sebagai momentum pasca Ramadan ini jadi tolok ukur. Kalau di bulan ini kita bisa lebih meningkatkan segala capaian kita di bulan Ramadan, sedekahnya makin banyak, silaturahimnya makin kuat, ya, ikatan hati dengan masjid semakin intens, maka ini menandakan Ramadan kita sukses. Bahkan tak perlu kita khawatir, bulan-bulan pasca Syawal insya Allah akan terus trek peningkatan itu akan bisa ditorehkan. Yang terasa kali masjid ini ketika Ramadan ramai, ketika selesai Ramadan tentang sunyi sangat kontradiktif sekali ya. Jadi mudah-mudahan tadi peningkatan ada ya, mulai dari jemaah masjid. Kemudian paling penting adalah tentang sifat-sifat individual kita ya, sedekah, kemudian infak ya, kemudian termasuk rajin baca Quran. Baca Quran ya, tilawah Quran setiap hari. Tentunya ada peningkatan dari waktu-waktu sebelumnya. Nah, luar biasa Pak Rektor ya, apa yang kita bahas di hari ini ya tentang masih ada kaitannya dengan bulan Syawal, Idul Fitri. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang pemaaf, kemudian kita bisa merajut silaturahmi dan tentunya hati kita kembali suci. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, luar biasa ya, Anda yang masih bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini, mudah-mudahan insya Allah mendapat pelajaran penting buat kita. Masih ada lebih kurang 10 hari ke depan kita mengisi bulan Syawal ini dengan hal-hal yang positif ya, untuk memberi maaf, kemudian meminta maaf, kemudian bersilaturahmi supaya hati pun kembali suci. Nah, kita akan dengarkan, saksikan dulu kesimpulan yang bisa kita petik dari acara Mimbar Agama Islam hari ini. Silakan Pak Rektor. Iya, sebagai momentum pasca Ramadan, Syawal menjadi indikator apakah Ramadan kita sukses atau tidak. Kesuksesan halal bihalal bisa diukur dari 3 hal tadi. Pertama, bagaimana hati kita siap untuk memaafkan, dan itu ada kaitan dengan kesucian hati.
Yang kedua, kalau kita sudah saling memaafkan, maka konsekuensinya silaturahmi pun makin kuat. Dan ini juga akan semakin mendukung proses pensucian hati itu sendiri. Dan kata kunci ketiga adalah sucikan hati. Hati sebagai cermin kehidupan kita harus kita perhatikan betul. Ya, hati yang bersih akan selalu menggiring pikiran kepada hal-hal yang positif dan baik. Sebaliknya, hati yang kotor membawa pada pikiran yang merusak, bahkan ikut mendatangkan penyakit untuk jasmani dan raga kita semua. Saya kira ini. Baik, luar biasa Pak Rektor, dari bincang-bincang kita di sore yang berbahagia ini dalam acara Mimbar Agama Islam, banyak pelajaran ataupun ibroh ya, pelajaran-pelajaran penting di sore hari ini di sepertiga akhir ya di bulan Syawal. Tentunya masih ada kaitannya dengan Idul Fitri dan silaturahmi. Semoga insya Allah mudah-mudahan ya pemirsa yang sudah bergabung bersama kami hari ini dapat memanfaatkan momentum bulan Syawal untuk tetap merasa bersyukur, kemudian meraih kemenangan, dan tentunya adalah ujungnya kita dapat meningkatkan hal-hal yang positif yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan seperti yang dijelaskan oleh Pak Rektor narasumber kita yang luar biasa hari ini. Dan semoga insya Allah ini akan menjadi pelajaran juga kita untuk memapak 11 bulan berikutnya sampai kita bertemu di bulan suci Ramadan tahun 1445 yang akan datang. Amin. Amin. Tanpa terasa pemirsa, hampir 60 menit kita sudah bersama di acara Mimbar Agama Islam hari ini. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Atas nama kami, pembawa acara Syahrial Pairun bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini kembali menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita akan bertemu di acara Mimbar Agama Islam berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.